Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Kita teruskan lagi novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Mengapa ikut jejak papamu, ha? Tak bisakah kalian laki-laki setia pada satu istri? Aku selalu bilang jangan hianati Rida. Apa kamu tuli? Apa kurangnya Rida apa? Jawab Adnan, jawab. Mama berteriak dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Telingaku sampai berdenging saking kuatnya bunyi yang masuk. Mama terus meracau untuk meluapkan emosinya. Sementara aku tetap duduk di lantai dengan menundukkan kepala. Satu kaki ditekuk, sedangkan yang satunya menyelonjor. Sebelah tangan diletakkan di atas lutut. Mama sangat kecewa padamu. Mama pikir kamu takkan mengikuti jejak buruk papamu. Nyatanya, lanjut Mama. Kali ini suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Sesudah berkata begitu, wanita tersebut menghela napas berat. Aku tak punya nyali untuk menyanggah cecarannya. Hati sudah kacau serupa kapal pecah. Berserakan semua rasa. Entah rasa apa saja yang ada. Kuusap wajah kasar berulang-ulang. Lantas hanya mencubit pangkal hidung perlahan. Lepas itu mengetuk-ngetuk kening dengan ujung jari telunjuk. Kepala yang sudah berdenyut makin berdenyut kuat. Bahkan sekarang sudah meliputi hampir keseluruhan. Urat-urat di leher juga ikut menegang. Meski sudah mempersiapkan diri terhadap reaksi mama akan hal ini, tetap saja stres saat berhadapan langsung. Sudah kuduga mama akan emosi tinggi sebab ia sangat berharap pernikahan putranya langgeng. Apalagi Rida memang menantu baik dan bersahabat dengan mertua. Tak ada perselisihan berarti di antara mereka. Pastilah mama teramat kecewa mendapati kandasnya rumah tanggaku. Apalagi tahu bahwa kesalahannya berasal dariku. Mungkin dia akan berpikir bahwa aku adalah laki-laki paling bodoh, melepas Rida demi wanita lain. Biasanya, para perempuan mengatakan serupa melempar berlian demi batu koral. Sungguh perumpamaan yang menyebalkan. Kalau aku jadi Rida, sudah kuhajar kamu habis-habisan. Sayang wanita itu terlalu penyabar dan lembut. Harusnya ia kubekali cara menghadapi pengkhianat. Celah mama. Ia mengarahkan telunjuknya padaku. Seakan kini anaknya ini adalah sesosok manusia paling kotor di dunia. Melawan dan membela diri tak ada gunanya. Saat ini sebab mama takkan mau mendengar alasan apapun. Baginya sekarang aku salah, dirinya benar. Kamu benar-benar bodoh, Adnan. Kamu lepaskan wanita sebaik Rida. Mama yakin suatu hari nanti kamu akan menyesal. Ucap mama dengan suara yang makin perlahan. Ia kini duduk di atas lantai sama sepertiku. Kepalanya tertunduk. Detik berikutnya terdengar isakan perlahan. Mama terlalu mencintai Rida hingga ia amat terluka. Seakan keburukanku kepada Rida adalah keburukan pada dirinya. Lihatlah Adnan, keputusanmu melepas Rida telah menyakiti banyak orang. Bahkan ibumu sendiri sangat terpukul. Bagaimana dengan Rida sendiri? Bisa jadi lebih dari ini. Mama masih menangis hingga bermenit-menit. Sementara aku hanya mampu mendengarkan tangisan tanpa punya nyali menyentuh untuk menenangkan. Itu adalah air mata kekecewaan yang teramat dalam. Mama bukan tipe wanita cengeng atau melankolis. Dia adalah perempuan tangguh yang sangat jarang menangis. Namun kali ini hatinya terlalu dalam merasakan kesakitan. Entah setelah beberapa menit, tangis mama akhirnya berhenti. Kemudian ia membisu, hanya helaan berat dan sisa-sisa isakan yang terdengar. Begitulah kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sebaik apapun istri di rumah, mata tetap saja akan tertuju pada wanita penggoda. Wanita yang bahkan tak pernah menyiapkan bajumu, menyediakan makananmu, memerhatikan kesehatan dan waktu istirahatmu. Mereka hanya tahu bagaimana menjerat dengan pesonanya lelaki bernafsu besar, sementara imannya lemah. Suara mama tanpa ekspresi. Ia bicara datar seolah untuk didengar dirinya sendiri. Kali ini, aku memberanikan diri menatap wajahnya, tapi hanya sesaat sebab mama juga menoleh ke arah kanan. Hal yang sangat menyakitkan mama adalah saat tahu papamu mengobrol cinta di luar sana.
menjadikan di samping nama Mama ada nama wanita lain. Dan luka yang Rida rasakan sama dengan yang pernah Mama rasakan. Dia pergi karena ingin mengobati luka itu sebab kalau tetap di sini, hanya sakit yang akan didapatkannya. Ungkapan hati Mama kali ini menembus dinding hati yang kubangun untuk menganggap Rida baik-baik saja. Jujur, aku takut mengakui bahwa wanita itu menanggung kesakitan dahsyat akibat sebuah kezoliman yang kuciptakan. Selama ini, aku menghibur diri dengan menganggap Rida akan cepat sembuh dari luka. Semua itu kulakukan agar rasa sesal tak terlalu merajam hati paling dalam. Nyatanya, saat Mama mengungkapkan kesakitan itu, rasa sesalku menembus palung hati. Inilah realitas lelaki yang telah menghancurkan hidup seorang wanita. Aku hanyalah sosok manusia tanpa hati. Apa mata hatimu sangat buta, Adnan? Ingatlah, lelaki yang mencampakkan wanita yang telah menemaninya dalam suka dan duka demi wanita lain adalah bajingan, tak tahu diri dan tidak bertanggung jawab. Mama berusaha bangkit dari posisinya, namun ia terlihat kesusahan. Karena itu aku berusaha membantu, hasilnya ia menepis tanganku. Aku tak mau tahu, Adnan. Kamu harus menemukan Rida dan anak-anak. Kalau tidak, jangan pernah menemuiku lagi. Pagi hari ini, Mama pulang. Ia tak mengucapkan kata pamit seperti biasa. Tak ada senyum indah juga kecupan lembut di pipi ini. Mama benar-benar marah dan berduka. Aku hanya bisa memandangi mobil yang dikemudikan Mama, lalu tetap mematung untuk beberapa saat meski kendaraan itu telah menghilang dari pandangan. Selepas kepergiannya, aku kembali ke dalam kamar. Di sana merebahkan diri hingga mata ini bisa melihat langit-langitnya. Harusnya sebentar lagi berangkat kerja, tapi aku benar-benar tak berminat pergi. Sekarang hanya ingin diam dan menenangkan pikiran. Kejadian ini membuat pikiranku tak fokus pada selain hal ini. Ungkapan perasaan Mama saat diselingkuhi Papa meremas hati ini. Apalagi saat dirinya mengatakan bahwa yang dirasakan Rida adalah sama. Sedalam apa sakit yang telah kutanamkan di hati Rida? Sebesar apa luka yang kini menganga di sana? Aku terlalu buta oleh nafsu hingga lupa akan perasaan orang lain. Hasratku pada Ella serupa ledakan magma. Saking dahsyat hal itu mampu menutup kewarasan. Fokusku setahun ini bagaimana caranya agar bisa memiliki wanita itu. Tak ada lagi yang lainnya. Gila, kamu benar-benar tak punya otak, Adnan. Sekarang, setelah Ella menjadi istriku, hasrat itu perlahan menyurut. Mungkin karena telah mendapat penyalurannya atau sebab keadaannya sama saja seperti saat bersama Rida. Bahkan akhir-akhir ini, aku merasakan pelayanan Ella jauh di bawah pelayanan Rida. Untuk membuatkan kopi saja wanita itu enggan. Apalagi diminta hal yang lebih dari itu. Kalau dulu pakaian kerja tinggal pakai, sekarang harus memilih sendiri. Ella terkadang masih tidur saat suaminya sedang repot menyiapkan ini itu. Ella bertindak sebagai ratu yang harus dilayani oleh para dayang. Baginya urusan rumah tangga itu bukan urusannya. Ia tak mau tahu dan tak pernah juga ikut terlibat di dalamnya. Kalau begitu, mengapa aku tega mencampakkan Rida demi Ella? Ah, sudahlah. Semua sudah terlanjur. Sekarang yang harus kupikirkan adalah bagaimana caranya menemukan keberadaan Rida dan anak-anak. Aku harus membawa ketiganya kembali ke rumah ini, bukan hanya karena permintaan Mama, tapi sebentuk tanggung jawab. Tepatnya penebus kesalahan telah menyia-nyiakan wanita baik yang telah menemani dalam suka dan duka 7 tahun lamanya. Mama benar, Mas. Mbak Rida dan anak-anak harus ditemukan. Kasihan mereka harus hidup terlunta-lunta. Ucap Ella saat kuceritakan apa yang terjadi kemarin. Karena Mama sudah pulang, aku bisa datang ke rumah Ella. Untunglah wanita ini tak marah sebab suaminya tak pulang selama 2 hari. Sampai detik ini aku hanya melihat kekurangan Ella dari sisi pengurusan rumah tangga. Selebihnya semua baik. Ia peduli pada anak-anak, tidak membenci Rida dan juga hormat pada Mama. Semoga semua itu memang lahir dari sebuah keikhlasan bukan untuk mencari perhatianku saja. Doakan ya sayang, semoga secepatnya mereka bisa ditemukan. Aku ingin membawa mereka kembali ke rumah itu agar hidup nyaman. Pasti Mas, aku akan mendoakan bagi kebaikan Mbak Rida dan anak-anak. Semoga mereka cepat ditemukan.
Selepas itu, aku tak melanjutkan obrolan di meja makan. Otakku dipenuhi pikiran tentang berbagai alternatif cara menemukan Rida. Dan mendapatiku diam, Ella pun ikut membisu. Sesekali ku curi pandang ke arah Ella. Wanita itu seperti sedang berpikir dalam juga. Sejak Mama datang dan berkata-kata, aku jadi penasaran dengan apa yang ada di benak Ella sesungguhnya. Terlalu aneh memang kalau dia bisa sebaik itu pada Rida. Bukankah dulu memberi syarat padaku untuk menceraikan Rida bila ingin menikah dengannya? Mengapa aku baru menyadari bahwa hal tersebut terasa sangat bertentangan? Lamunanku berakhir saat Biminah datang menginformasikan bahwa ada tamu. Aku dan Ella saling pandang sebab sama-sama bingung siapa yang bertamu pagi-pagi begini. "Siapa, Bi?" tanya Ella. "Katanya Mama Tuan Adnan." Berita itu seperti kilat menyambar di telingaku, dan pikiran ini langsung dipenuhi hal-hal negatif yang akan terjadi sekarang, terutama pada Ella. Aku dan Ella mengakhiri sarapan. Kami bersegera menyambut kedatangan Mama. Sebenarnya hati ini kebat-kebit, tetapi tetap harus dihadapi. Aku menggenggam tangan Ella agar ia tak terlalu ketakutan. Saat tiba di hadapan Mama, langsung disambut dengan semburan kata-kata setajam pedang. "Oh, jadi ini wanita yang udah bikin anak Mama durhaka?" "Mah," debatku. "Mama gak ada urusan sama kamu, Adnan. Mama mau bicara dengan wanita sampah penghancur rumah tangga orang."